kembali lagi bersama saya Gusnando. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat profil screen dengan menggunakan React Native. Di hari ini kita akan membuat user interface terlebih dahulu. Jadi kemarin saya sudah coba cari-cari di Pinterest, dan saya menemukan satu yang keren, yang ini. Kita akan nge-clone yang ini, user interface yang ini, dengan menggunakan React Native. Nah, pertama-tama saya akan buat dulu dari scratch ya projectnya. Jadi saya akan pindah dulu ke direktori YouTube, lalu ketikkan fix React Native ini, misalkan apa ya, profil itu aja. Kita tunggu sebentar sampai projectnya sudah terinstall. Oke, sip, buat project barunya sudah selesai. Jadi tinggal pindah direktori ke profile seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ini ada ikonnya juga, ada dua. Jadi kita membutuhkan library yang bernama React Native Vector Icon. Kita bisa install dengan cara React Native Vector Icon yang ini. Jadi yang buat itu namanya Oblador yang ini. Untuk menginstalnya kita bisa menggunakan npm seperti ini. Itu karena saya pakai yarn, jadi tinggal copy aja package library name-nya dan tambahkan yarn add, lalu pastekan di sini nama library-nya. Oke, sip. Sekarang yang harus kita lakukan adalah buka dulu project-nya di Visual Studio Code dengan cara code titik ini. Setelah itu di sini ada tambahan untuk mengkomplit penginstalannya. Jadi kita itu mesti nambahin line ini di Android App Build Gradle. Jadi Android App Build Gradle ini, cara yang paling bawah ini, lalu tambahkan di sini, simpan. Oke, ikonnya udah. Sekarang ini juga ada seperti, jika tampilan ini diklik maka akan muncul seperti ini, jika ini diklik akan muncul seperti ini. Oke, saya rasa ini pakai React Native Display bisa juga ya. React Native Display gitu. Nah, sebentar, yang ini soalnya. Apa yang ini ya? Oke, yang ini. Sip, sekarang kita tinggal yarn add React Native Display seperti itu. Kita tinggal jalankan proyeknya dengan cara yang Android. Oke, sip. Sambil kita lihat dulu apa yang perlu diperlukan di sini. Kita juga perlu fotonya ya. Foto-foto ini mungkin saya akan siapkan dari Unsplash sebentar. Ini di oke. Sip, sudah berjalan proyeknya. Jadi yang kita buat tadi itu dari proyek kosongan, makanya masih seperti ini tampilannya. Satu lagi kita membutuhkan library yang bernama React Native Super Grid. Jadi untuk buat ininya ini, apa namanya, foto-fotonya ini seperti ini tampilannya. Kita butuhkan namanya React Native Super Grid ini. Kita bisa close dulu ini biar kita bisa install library-nya. Jadi bisa pakai npm misalnya seperti ini atau pakai yarn. Seperti biasa saya copy aja ini dulu. Dan tambahkan yarn add, lalu pastekan package name-nya di sini. Library name-nya di sini. Oke, sip, tinggal jalankan lagi dengan cara yang Android seperti itu. Oke, udah jalan ya.
Nah, kita lihat dulu dari atas ini. Jadi dia itu ada tanda apa namanya? Tanda 3 bar ini. Untuk mencari ikonnya itu di React Native apa? Vektor icon. Sebentar. Jadi kita bisa menggunakan ikon-ikon ini. Jadi ada undesign dan lain-lain. Tapi saya sering menggunakan font awesome yang ini, font awesome 5. Jadi tinggal klik aja linknya ini. Setelah itu kita akan cari dulu icon yang 3 bar ini. Kalau nggak salah sih namanya menu ya. Kita akan cari di sini namanya menu gitu. Ini bars. Oke. Nah, kita buka dulu projectnya, buka app.js-nya. Ini dihapus semua dulu, ini close saja. Oke, biarin aja. Jadi kita akan import dulu React-nya dan kita buat kelas komponen sini. Setelah itu kita akan import juga view-nya dan teks. Jadi kita import view dan teks dari React Native dengan cara seperti ini. Oke, udah. Sekarang tinggal taruh sini, dulu sini. Sip, mestinya ini udah bersih, warna putih. Sip. Oke, setelah itu kita akan membuat ikonnya ini terlebih dahulu. Jadi kita akan import dulu ikonnya dari vektor ikonnya dengan cara ini. Sebentar, bukan yang itu. Yang ini. Tinggal masukkan saja yang ini di projectnya kayak gini. Jangan lupa ditambahin angka 5 ya. Karena font awesome itu ada 2, yaitu font awesome biasa dan font awesome 5 kalau di ganti vektor icon. Kita ganti namanya font awesome 5. Awesome. Oke, untuk menggunakannya kita bisa panggil aja di sini font awesome gitu. Setelah itu ada properti yang namanya name nih. Name ini adalah nama ikonnya. Jadi tadi kita sudah tahu nama ikonnya itu bars. Jadi kita isi bars ini. Dan untuk size-nya coba dulu pakai 25. Oke, udah ya. Lalu color-nya apa ya? 21 kayak gitu. Coba kita lihat dulu. Belum ya, kayak agak sedikit agak sedikit buram gitu ya. Saya akan cari dulu sini warnanya mungkin yang 7575 ini. Kayak gini, simpan. Oke, udah cukup mirip ya. Lebih tipis lagi ternyata. Jadi 9E 9E 9E. Oke, sip. Setelah itu kita akan tambahin sedikit apa itu margin sini. Dan juga kita akan siapkan logo apa namanya itu logo bell-nya ini. Jadi kita bisa apply seperti ini, view, buat view dulu, masukin dia ke sini. Dan juga style plus direction-nya row. Kemudian sini tambahin view-nya itu flex one keduanya. Jadi view style flex one gitu. Tinggal kita duplikat aja di sini dua gitu. Oke, udah. Di sini kita akan tambahin sedikit margin. Jadi margin apa namanya itu? Margin vertikal dan horizontal. Jadi kita bisa pakai margin aja. Ini tanda koma. Margin misalkan 20. Oke, udah mirip ya. Setelah itu kita akan pindahkan ini ke bagian kanan dengan pakai namanya line item. Coba center. Oke, ini kita ubah menjadi flex n. Kayak gitu. Oke, sip. Ini kita buat di tengah dengan cara justify konten di tengah. Jadi di tengah ke sini. Oke, sip. Lalu sekarang kita akan ganti ini menjadi gambar yang ini, yang bell itu. Mana ya namanya, notification kalau nggak salah. Atau bell. Ya, bell namanya. Kita minimize dulu. Ini bell. Bellnya itu
outline. Oke, kita ganti ini di belt. Oke, sip, udah kayak gitu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat apa namanya tuh, ini bisa diklik itu. Jadi kita pakai traceable opacity di sini. Atau kalau misalkan tambahin on press juga di on OSM-nya juga bisa, tapi saya lebih prefer ke traceable opacity karena misalkan saja usernya itu apa namanya tuh, kan traceable opacity itu bisa ada kotak kecil di sini, kita bisa buat kotak kecil ke sini. Kalau misalkan usernya itu klik di area sekitar sini, dia akan klik ini. Jadi dia itu nggak terlalu precise, itu terlalu benar-benar di ikonnya gitu ngekliknya. Karena kalau saya pakai on press di sini, dia itu agak sulit ngekliknya gitu. Karena benar-benar harus tepat gitu ngekliknya atau ngetapnya itu. Makanya saya pakai traceable opacity di sini. Setelah itu kita biar menyerah gitu. Coba cek. Oke, udah. Lalu di sini kita akan tambahkan seperti itu. Sip, klik dulu. Udah. Sekarang kita akan buat fotonya ini. Jadi saya akan pakai image. Kita cari dulu image React Native itu. Yang ini. Di sini ada contohnya bagaimana caranya. Nih. Lalu sebelum itu saya akan copy dulu image-nya, jadi tinggal copy aja ini yang foto saya. Lalu bawa ke C user Kusnando YouTube ini. Lalu apa tadi namanya ya? Profil. Saya akan buatkan satu folder khusus namanya screens itu, dan ada image. Pas tekan di sini kita gantinya profile itu aja. Oke, sip. Kita pertama-tama import dulu image-nya dari React Native. Seperti itu. Lalu copy ini biar cepat ya. Itu letakkan di bawah sini. Ini kan ada flex direction ini di bawah sini. Itu. Nah, untuk require-nya ini kita ganti karena dia contohnya pakai expo, kita ganti pakai kayak gitu. Kita cari di mana tadi? Bukan itu. Di screens, lalu image, lalu ada profile. Oke. Untuk stylenya sebentar, dia pakai ini. Oke. Jadi jangan pakai stretch, kita bisa pakai content. Size mode-nya kita pakai cover aja, cover atau content. Width-nya 200. Oke, kebesaran kali ya, 100 saja coba. Udah cukup. Oh, belum, ini kayaknya 75 deh, 75. Oke. 75. 75. Udah mirip lah. Oke. Lalu sekarang kita akan pindahkan ini ke tengah. Caranya itu kita pakai apa? Justify content sama align item. Jadi kita tinggal wrap dulu ini di dalam view kayak gitu. Setelah itu image-nya masukkan ke sini. Ada style, justify content, center, lalu align item, center. Oke, udah di tengah. Yang kita butuhkan lagi adalah sedikit margin di atasnya sini. Jadi saya akan tambahin margin atasnya jadi empty alias margin top kayak gitu. Mungkin 50 kali ya. Oke. Lalu di sini ada teksnya, jadi ada nama, lalu ada pekerjaan, dan juga ada nama domain di sini. Oke, jadi ada namanya. Sebentar saya tulis di sini aja. Teks gitu, namanya Kusnando. Kemudian pekerjaannya .app developer. Kayak gitu aja, misalkan dulu.
Untuk teksnya jenis fontnya ntar kita ganti, tenang saja. Lalu di sini ada domainnya. Oke, domainnya kuningasia.com gitu aja. Kita akan tambahin sedikit margin di atas ini biar nggak terlalu dekat. Jadi kita pakai style MT10. Oke, lalu font size-nya 18 nih kayaknya. Kita set index font size 18. Lalu ada itu sekitar 12 mungkin atau 14. Ini bawahnya ini. Style font size 12 gitu. Sepertinya 10 deh gitu. Oke, udah mirip. Domainnya berapa tuh? Kecil banget, 8 kayaknya. Oke. Kita apa tadi? Font size 8. Buset, nggak kelihatan cuy. Kita pakai 12 aja ini. Kayak gitu. Oke. Agak sulit ya ngeliatnya. Mungkin 12 nih 14. Biar lebih enak. Sip, itu udah. Sekarang kita akan buat buttonnya dulu ini. Untuk teksnya ini nanti di akhir aja ya. Kita ganti ini pakai kayaknya Roboto atau Railway ini fontnya. Sekarang kita akan membuat button yang berwarna putih ini. Caranya cukup mudah. Kita pakai Touchable Opacity dengan pakai Elevation. Jadi kita buat dulu di sini view. Ini apa nih, bahasa apa? Buttonnya ini mungkin kita kasih kata member gitu aja deh ya. Atau karena dia button pakai Touchable Opacity. Sini kita kasih teks member gitu. Atau apa tuh, seguir gitu, saya nggak tahu apa itu. Lalu sini seperti biasa kita tambahin apa, justify content center dan align item center. Sip. Tengah kita akan tambahin juga margin top sebesar 15 mungkin ya, 20 kayaknya, 20 masuk. Oke, 20. Setelah itu kita akan buat semacam border radius di sini dan ya sedikit shadow gitu. Caranya itu pakai elevation dulu ya biar kelihatan shadownya. Misalkan saja 5. Untuk biar elevationnya itu mau ngeluarin shadow, pertama-tama kita perlu background color. Di sini kita isi pakai warna putih aja, kayak gitu. Nah, sebentar kita atur yang itu di belakangan. Lalu ada sedikit apa, padding di sini ya, padding vertikal 5 ya. Oke. Lalu di sini margin horizontal 20 gitu. Setelah itu kita akan buat apa namanya itu, border radiusnya yang ini, tanda lengkungnya ini kita border radius 50 gitu. Oke, sip, kita kecilin yang ini, misalkan saja atau bisa kita pakai width juga, bisa juga sih. Kita pakai cara ini aja dulu. Oke, sip, ini udah mau diklik juga, udah mau. Oke, udah mirip ya. Untuk opponent ntar kita di akhir. Dan juga ini ada apa? Mungkin jumlah follower atau ini yang follow dan di follow gitu aja dah. Kayak insert mail aja. Jadi ada follower dan followingnya. Kita akan buat teks dulu. Followernya berapa ya? Misalkan saja followingnya 500 following. Dan kita juga ada follower. Misalkan aja 10.000 atau 10k gitu ya, 10k followers. Oke. Nah, untuk biar dia bisa di kanan gitu, kita pakai flex direction row lagi, buatin view, lalu style flex direction, kita pakai row di sini. Sip, kita masukin ke sini dulu. Nah, masing-masing ini perlu diurap pakai view gitu.
biar nggak dikira semuanya ini apa namanya tuh, kalau misalkan nggak pakai view dia kayak gini. Nah kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai view, jadi dia akan dikelompokkan berdasarkan apa namanya, kontennya ini. Oke, sip. Sekarang kita tinggal buat flex direction 1, flex direction 1, flex 1 kayak gitu, dan sini juga flex 1. Oke, sip, udah kayak gitu. Sekarang kita akan buat di tengah pakai justify dan align items. Nah, ini udah di tengah dan temennya juga mesti di tengah juga. Nah, kayak gitu. Sekarang kita bisa tambahin margin atas bawah. Jadi atas bawah itu vertikal. Tambahin di sini MV 20. Sorry, margin vertikal. Oke. Sekarang kita akan besarin tulisannya ini. Kita besarin tulisannya jadi pakai style font size mungkin 36 kali ya. Oke, pas banget. Dan ini juga 36. Sip. Lalu di sini ada apa namanya? Foto-foto gitu. Nah, sebelumnya kita akan buat menu-menunya ini, jadi saya akan pakai yang tadi saja karena cuma 3 menunya. Kita bisa pakai teknik ini juga, jadi pakai flex direction lalu isi teks kayak gitu. Jadi kita buat flex direction row-nya dulu, use style flex direction row. Lalu di dalamnya ini kita isi dengan 3 buah teks. Atau karena ini tombol pakai touchable opacity ya. Touchable opacity. Yang pertama itu apa ya? Foto gitu ya. Karena itu saya nggak tahu bahasa apa. Lalu ini ada apa? Collection gitu. Collection aja. Oh ini beda dia. Oke, kita project itu aja deh, project. Dan di sini apa itu? Foto project di Instagram tuh ada apa satu ya? Sebentar saya cari dulu ya. Ada foto-foto yang di tag bersama itu kalau nggak salah ya. Misalkan saja tag gitu ya. Oke. Sekarang supaya mereka proporsional di sini kita pakai masing-masing sini flex 1 dan justify content line item 1. Misalkan flex 1 gitu. Kayak gitu. Ini flex 1, ini flex 1, ini flex 1. Sip. Biar di tengah pakai justify content ini. Tinggal di copy aja, nggak perlu ngetik. Sip. Sekarang kita akan tambahin apa namanya itu, garis bawahnya ini dulu. Jadi untuk algoritmanya itu di akhir aja ya. Nanti ketika misalkan dia diklik biar hilang ini, itu nanti di akhir aja. Jadi kita buat dulu garis bawahnya itu pakai border bottom width, bisa juga pakai. Jadi BBW border bottom width 1. Oke. Udah kayak Instagram aja ya. Lalu agar ada sedikit jarak di sini saya tambahin padding vertikal 5. Oke. Ini juga tambahin padding dulu. Ini juga tambahin padding juga. Sip. Ini agak-agak apa namanya tuh? Hitamnya itu agak lebih soft gitu ya. Jadi saya akan pakai ini aja. Pagar ini border color BC itu. Ups, ini kurangan tanda koma. Coba kita lihat lagi. Lebih tebal sedikit. Jadi kita N0.
Oke, sip. Saya rasa udah cukup tuh. Sekarang kita akan tambahin sedikit margin di sini, margin untuk barternya. Border bottom width, border bottom width ya. Oh, width itu tebalnya, jadi kita agak tebalin dikit ya, kayak gitu. Oke, sip. Lalu padding horizontal atau margin kali ya, margin horizontal. Oh, bukan. Oke, sementara kita biarin aja kayak gitu dulu. Jadi ya hitung-hitung modif dikit lah. Setelah itu, sekarang kita akan buat dulu apa itu gambarnya ini. Caranya itu kita pakai React Native Super Grid-nya ini. Sebentar ya, bukan yang ini ya. Kita import dulu React Native Super Grid di sini di atas kayak gini. Lalu untuk gunainnya kita bisa kayak gini. Copy aja itu contohnya, lalu letakkan di bawah sini. Sip. Untuk render itemnya kita akan sesuaikan dengan yang ada di sini. Lebih jelasnya lagi, saya akan pakai view di sini, kayak gitu. View, lalu kita pakai warna ya. Color, background color. Misalkan saja itu. Oke, ini kita tambahin height-nya 90. Kebesaran ya, ini berapa tadi? Kira-kira ini 50 deh. Enggak, 100 mungkin. Oke, itu 100. Ini item dimensinya 100. Oke, udah jadi 3. Dan di sini biar dia biar nggak ada ini apa namanya ini spacernya ini, spacing, kita bisa pakai yang namanya sebentar. Ini spacingnya ini kita nolin aja, spacing 0. Oke, 0. Untuk item dimensionnya kita gedein ya, 20 mungkin. Oke, sip. Bagusnya React Native Super Grid ini kalau dibalik kayak begini, belum kelihatan ya, dia itu bisa responsif gitu. Jadi biar ini bisa di scroll, kita bisa pakai scroll view ya, biar kelihatan scroll view kayak gitu. Saya nggak mau ini ikut ke scroll, jadi scroll view-nya sampai sini aja. Scroll view, jangan lupa tambahin text one sini. Lalu kita akan ngurap sampai bawah sini. Oke, tunggu dulu. Scroll view text one. So kita komen dulu ini. Scroll view-nya belum jalan ya. Oke, nggak perlu pakai text one ternyata sekarang. Oke, ini udah bisa. Sip, kita puterin dulu. Oke, jadi dia menyesuaikan gitu ya berdasarkan item dimensionnya di sini. Misalkan saja item dimensinya 300 gitu. Kan satu-satu di sini kelihatan nih. Jadi kita bisa putar kayak gini, dia itu jadinya 2 gitu. Jadi menyesuaikan. Sip, ini udah 3. Setelah itu kita ganti ini menjadi foto-foto. Nah, caranya itu adalah itu pakai buat sini dulu deh, di step dulu, buat step baru namanya ini
data itu. Kita akan buat sebuah array, isinya itu adalah daftar foto-foto yang kita tampilkan. Jadi untuk linknya saya akan ambil di Unsplash, image data, lalu ada misalkan saja ID ini satu gitu, dan image atau URL-nya apa, kita cari dulu di Unsplash. Oke, kita pakai nature aja. Nah, yang ini deh. Kita salin tautannya. Sebentar, mana salin tautannya? Salin alamat gambar. Oke. URL-nya itu kita coba display dulu satu ya. Siapa tahu dia nggak mau. Ini kita ganti datanya ini menjadi image data. Dan di sini kita bisa tambahin image kayak tadi. Kita udah buat image ini ya. Lalu mana tadi image-nya? Ini dia. Source-nya kita ganti jadi URI. Sebentar ya. Mana tadi? Oke. Ini kita ganti jadi URI. Caranya itu sebentar ya. URI. Nah, ini. Nah, ada dokumentasinya ya, sebentar. Ingat saya itu seperti ini. URI, kemudian di sini masukin item.url. Kalau kayak gini berarti biasanya ada salah nih. Oke, ini invalid call. Mungkin nggak perlu require ya kali. Oke, udah ya, udah muncul satu. Tapi agak nggak kurang pas gitu karena dia pakai image, ada width sama height-nya. Jadi untuk mengatasi masalah ini ada namanya image background yang ini. Ya seperti namanya, dia itu bisa membuat image-nya sebagai sebuah background. Jadi kita pertama-tama import dulu dari React Native-nya. Image background kayak gitu. Setelah itu kita ganti image-nya ini menjadi image background. Oke. Sebentar. Image background, lalu ada source, lalu ada style. Oke, source-nya udah, stylenya ini sebentar. Oke, ini stylenya copy aja. Oke, sip, udah dapat satu. Lalu kita akan cari lagi foto-fotonya. Minimize dulu, ini saya salin URL-nya, salin alamat gambar. Oke, ini di duplikat aja, ganti ID-nya jadi 2 kayak gitu. URL-nya diganti. Saya pindah sini ya. Ini diganti, sebentar, panjang banget URL-nya. Oke. 2, satu lagi 3. Sebentar. Ini salin alamat gambar di blok dulu, bentar. Sip, udah muncul ketiga-tiganya di sini. Ini kayak seperti apa ini? Kurang kotak gitu ya. Contohnya dia itu kotak. Jadi kita bisa tambahin height-nya di sini. Sebentar. Height-nya sini berapa ya? 120. Oke, udah lebih kotak. Nah, sekarang kita akan tambahin gambarnya itu dulu sampai 9 deh. Ini tinggal disalin alamatnya dulu, ID-nya kita ganti ntar ya. Kita biarin dulu kayak gini. Jadi 3, 4, 5, 6, sip. Udah. Nah, URL-nya pastikan, lalu di sini copy lagi. Pastikan, salin lagi, pastikan, salin lagi.
salin lagi, pastikan inilah kalau nggak ada API-nya. Sebenarnya ada sih API untuk Unsplash, tapi kita buat dulu nggak pakai API biar nggak terlalu makan waktu. 8, 9 kayak gitu. Simpan, sip, udah muncul semua. Oke, udah muncul semua ya. Nah, di sini biar nggak ke scroll ini ada sebuah function, kalau nggak salah sini namanya, bentar. Ini ya kan? Spacing, style, static dimension. Disable path-list scroll. Sebentar, kita akan cari dulu gimana caranya nge-disable-nya. Ini dia, scroll enable. Kita pakai scroll sini. Ada seperti apa namanya, kepotong gitu ya. Kita tambahin margin aja di bawah kali ya. Jadi tambahin margin di bawah, style atau padding, ya bisa padding bottom 50 gitu, coba. Bukan di sini, berarti kita akan tambahin di plate gridnya ini, coba. Oke, udah mulai kelihatan ya. 100 sudah muncul segitu. Dan juga di sini apa namanya itu, indikatornya itu ketutup ya, jadi kita tambahin margin top kali ya, margin top sekitar 10 atau 20-an, mt tab lalu 10. Oke, 15 deh. Sip, untuk margin bottom 80 kali ya. 8100, 80. 8100 kebanyakan coy. 80. Oke, sip. Atau biar pas saja ya, berapa pasnya sih? 60, 70. Oke, sip. Oke, udah. Jadi saya ingin tambahin sedikit margin juga di sini ya, biar lebih enak. Margin horizontal 10. Oke, sip. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita akan buat dulu yang ini. Sebelum kita ganti-ganti fontnya di akhir, kita buat dulu yang ini. Jadi kita pakai React Native Display-nya sekarang. Mana tadi library-nya? React Native Display. Kita pindahin ke sini. Ini copy dulu. Setelah itu di atas kita akan pastekan begini. Oke. Nah, setelah itu untuk pakai display-nya pakai ini. Jadi kita akan buat 3 buah state. Jadi state foto, state project, dan state tag. Jika foto yang diklik maka keluar fotonya, jika project yang diklik akan muncul seperti ini. Dan tagnya akan muncul foto-foto yang udah di tag. Kita di tag. Oke. Caranya itu kita buat state di sini, misalkan foto modal true gitu. Halo project modal false, dan tag modal. Nah, sekarang kita akan wrap yang ini di dalam sebuah display-nya. Ini mana tadi, ini plate grid-nya kita wrap ya.
copy, lalu masukkan flat gridnya ke sini. State-nya ini kita ganti menjadi foto modal. Oke. Kalau misalkan ini di pause, maka dia seharusnya akan hilang seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat logiknya. Ini saya suka. Kita buat dulu di sini, di toggle opacity-nya. Jadi ketika on press, kita ingin state-nya itu berubah. Jadi foto modalnya true, project-nya false, tag-nya false. Oke. Ini untuk yang foto. Untuk yang project kita bisa kalian kayak begini. Foto false ini tuh. Dan tag-nya satu lagi kita bisa pakai ininya true. Dan false. Sip, udah. Sekarang kita tinggal tes aja dulu. Oke. Nah, biar indikatornya ini bisa kayak pindah-pindah gitu, kita bisa pakai namanya conditional rendering. Nah, sebentar ya, mana tadi? Foto project, ini lah. Ini border bottom width. This.state.photo modal. Kalau misalkan ya true maka 1, else 0. Kayak gitu. Atau jangan ganti border bottom width-nya kali ya. Kita ganti warnanya aja jadi warna putih juga bisa. Sebentar, ini biarin aja satu itu. Ini kita ini itu kan ya backgroundnya, mungkin FA kali ya. Ya FA. Oke, ini udah. Sekarang tinggal copy aja ini ke dalam yang kedua. Ini ganti foto modal menjadi project modal, dan yang ini menjadi tag modal. Oke. Jadi di sini kita ngecek kondisi apakah fotonya ini sedang diseleksi. Kalau sedang diseleksi alias true, maka dia muncul seperti ini. Kalau misalkan projectnya true, maka akan muncul seperti ini di bawah projectnya, dan tagnya juga seperti itu. Kemudian untuk projectnya kita buat sekarang di sini aja, di bawah sini nggak apa-apa. Project modal, biar cepet kita ganti dulu ini jadi false, nilai inisialnya ini true. Kok dia muncul 2? Oh ini iya bentuknya belum dihapus coy. Oke, di project ini kita akan buat user interface-nya ini. Jadi sepertinya ini semacam agendanya dia ya. Kapan mungkin dia bakalan pentas atau semacamnya. Kita buat dulu atau event gitu juga bisa. Kita buat dulu. Di sini kita bisa juga pakai React Native flat grid ini. Kayak gitu. Dan di sini dimensinya kita rubah jadi 300. Nah, udah jadi kayak begini kan. Isinya ini kita ganti. Jadi misalkan kita taruh teks saja dulu. Hello gitu. Sip. Lalu di sini kan ada 2 buah. Itu 2 buah section. Jadi ini ada teks ketiga. 1, 2, 3 gitu.
Pertama-tama kita akan buat yang ini dulu. Ini nama tempatnya misalkan misalkan. Lalu ada apa namanya itu? Mungkin waktu mungkin ya, karena ini kecil banget coy. Sama ini kamera ya, merek kamera ya. Tanggal dan waktu deh saya ganti. Oke, tanggal dan waktu. Backgroundnya kita pakai FA. Lalu seperti biasa biar dia ada shadownya pakai elevation, pakai 3 aja cukup. Dan ini kita tambahin marginnya 10. Ya. Masuklah. Dan border radius kali apa ya, 7 atau 9 kali. Yes, oke. Nah, sekarang kita akan pisahin jadi 3. Jadi pakai flex direction row sini. View style fd flex direction. Oke, row. Jangan lupa di wrap itu untuk misahin masing-masing niche-nya. Oke, 3 ini style flex one. Semuanya pakai flex one dulu. Ntar kita konfigurasi lagi. Sip, udah dibagi berdasarkan apa? Sama rata gitu. Dan ini satu. Tapi di sini ini agak makan gitu, makan tempat ya. Tapi ntar kita itu buat. Ini ada komen, lalu ada view, ada live-nya. Berapa tadi? Random number aja. Yang 1000 misalnya. Nah, untuk nambahin icon di sini kita bisa pakai font awesome-nya tadi. Mana tadi font awesome-nya? Ini di copy lalu bawa ke sini. Mana tadi? Nah, ini kita bisa buat flex direction row juga di sini. Jadi style flex direction row kayak gitu. Misalnya 10. Oke, sip. Jangan lupa kita tengah-tengah center, dan ini center juga. Line item. Sip. Kita tambahin margin kali dikit ya di kanannya. Mungkin 3 mr3. Oke, dah. Komen ada ekor mata dan icon like. Kita cari dulu komennya. Namanya ada kayak gini, mungkin message kali ya. Kita centang yang free dulu. Nah, ini komen HLT. Sip, itu udah pas. Lalu ada icon eye, mata. Ini namanya juga sama eye, jadi kita tinggal copy aja ini biar gampang. Pas tekan di sini, ganti nomornya, ganti name-nya jadi eye. Sip. Dan terakhir jempol, apa namanya? Like apa thumbs up? Thumbs up ternyata. Kita copy lagi, gantikan ini 1000 deh. Ini 10.000 gitu. Atau pakai random. Apa tadi ya? Thumbs up. Oke, sip. Lalu di sini ada gambarnya. Jadi gambarnya itu kita pakai image yang biasa, nggak usah pakai image background kecuali mau kotak gitu gambarnya di sini.
Mana di gambar foto profil saya ini? Kita tambahin di bagian sini. Oke, kayak gitu kita ganti justify content center dan align item center biar di tengah. Sebentar, kok nggak mau di tengah ini ya? Oh, udah? Belum ya? Ini ternyata belum di center. Ini. Center, oke. Center. Align item center. Oke, dia udah di tengah ya. Ini juga center aja. Sip. Jadi udah di tengah ya. Sepertinya kok ini semua ikut di tengah nih, jangan nggak usah. Ntar memang tadi saya ubah itu di tengah. Ini ya. Oke, kita modif ini bentar biar di kanan gitu ya. Ini sejajar. Ini ganti pakai black start. Kayak gitu. Ini juga black start. Ini juga black start. Oke, udah sejajar. Sekarang kita akan sedikit sesuaikan panjangnya ini. Jadi ini saya ingin makan tempatnya 0,3, bukan itu. Nah tadi ya, yang ini ya 0,3. Oke, jadi dia agak sedikit mengecil gitu ya. Dan ini juga saya akan kecilkan juga yang foto profil itu. Sebentar. Wah, ini dia 0,5 kali. Sip. Udah sesuai ya. Mirip-mirip lah sama ini. Maka ini lebih kecil gitu ya. Kita kecilin ntar deh. Apa ini nama tempat, lalu ini ada icon juga. Kita buat iconnya di sana juga. Iconnya tadi ini tinggal copy aja. Copy ini. Lalu balai budayanya tadi kita ganti menjadi balai budaya. Sebentar ya. Ini kayak gini. Sebentar, nama tempatnya nggak isi icon ya. Tanggal. Nah, kayak gitu. Waktu. Tanggalnya pakai tanggal sekarang aja. 23/11/2020. 23/11/2020. Waktunya 9:00. Kita cari icon yang keren. Tanggal ada nggak ya? Tanggal, sorry. Apa namanya itu? Date, ada clock. Nah, ini cocok untuk jamnya, cocok. Kita ganti ini jadi clock. Simpan. Oke, udah berubah jadi jam. Lalu ada mana tadi date-nya? Nah, kalender ALT. Kalender ALT. Dan tulisannya ini tebal. Font with ball. Oke. Lalu kita tinggal tambahin padding sini dikit deh, padding lab. Ini kita tambahin padding horizontal aja biar sejajar 20 kali. Oke. Atau 10. Saya rasa 15 ya. Oke, ini kita kecilin dikit. Caranya itu sebentar, ini kita ganti ini 100. Kita mengecil. Oke, fotonya juga kecilin jadi 50 aja.
50, 50 juga. Kita kecilin lagi dikit. Pakai 80. Oke, sip. Ini marginnya kebanyakan kali ya. Kita marginnya kita rubah. Margin horizontal tetap 10. Horizontal 10. Margin vertikalnya kita pakai 5 coba. Ups, sorry kepencet coy. Oke, terlalu tebal kalinya elevation 1 aja. Oke, 1 pas dia ya. Oke. Nah, biar ini beda-beda setiap gambarnya. Jadi kita pakai gambar foto ini aja biar cepet ya. Kita buat dulu tipe datanya di sini. Tinggal di copy aja ini biar cepet. Lalu di sini di bawah sini kita akan ganti namanya project gitu. Namanya project. ID-nya udah, image-nya udah, lalu kita nama, tanggal, waktu. Kita tambahin properti itu 3. Nama kan nama deh. Oke, pasnya tempat. Tempat, tanggal, waktu. Oke, tanggalnya berapa tadi? 23 11 2020. 09 masuk. Sip, copy aja ini, copy sini, 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 copy sini. Oke, namanya kita rubah-rubah dulu. Misal atau ini museum gitu. Contoh aja ya biar kelihatan. Tanggalnya kita ganti ini 22 ini 21. Samain aja atau bedain 1. Sip. Nah, sekarang kita akan buat ini menjadi dinamis. Caranya itu kita pakai flat gridnya tadi ini. Ini ganti jadi source datanya kita ganti jadi apa maksud? My project. Nanti labelnya jadi item dan tempat. Simpan dulu. Oke, udah mau berubah. Ini item dot tanggal dan item dot waktu. Oke, sip. Lalu kita ganti gambarnya juga. Mana tadi? Ini pakai URI. Oke. Item dot image ya kalau nggak salah, apa foto tadi, URL ternyata. Oke, sekarang kita akan bagus juga ya kalau kotak. Kita akan buletin caranya itu pakai apa namanya, border radiusnya pakaiin 25 sini. Jadi kalau misalkan width headnya itu 50, border radiusnya itu 25, maka dia akan bisa seperti ini, bulat gitu. Oke, keren banget juga ya. Kayak elevation biar lebih keren juga. Oke. Sip, ini fotonya udah oke, projectnya udah oke, tagnya juga udah oke. Tadi kelupaan ini belum 3, komen, view sama like-nya belum. Jadi kita tinggal masukin sini properti baru. Tidak komen, jumlah komen tepatnya sih. Jumlah komen misalkan 100 gitu. Jumlah view random aja. Jumlah like random aja. Oke. Kita copy ini ke bawah ketika tadi.
paste, 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 paste. Kita random ini. Oke, random aja biar kelihatan. Sekarang kita akan ubah yang tadi yang ini. Item.comment. Item.jumlah view. Satunya lagi. Item.jumlah like. Jumlah like, coy. Oke, sip. Sip, ini udah. Nah, sekarang kita akan ganti fontnya biar lebih keren. Jadi di sini, oh ya, ini belum status barnya biar warna putih. Jadi kita bisa pakai status bar namanya, komponennya dari React Native. Status bar gitu. Kita bisa ganti warnanya ini, pakai status bar. Taruh aja di sini. Status bar lalu color kalau nggak salah, background color. Background color FA. Oke. Setelah itu ada apa namanya tuh? Ini itu apa ya? Sebentar. Coba kita ke dokumentasinya ya, saya agak lupa. React Native. Animated bar style. Ini dia bar style. Bar content. Oke, sip. Udah warna putih. Ini juga udah, ini juga udah. Dan terakhir kita akan tambahin fontnya. Untuk nambahin fontnya kita ke Google Font dulu sini. Google Font. Ini fonts.google.com. Lalu kita akan cari yang mana yang mendekati ini. Sepertinya sih ini antara Roboto ini dan Railway. Oke, kita lihat. Roboto aja. Kita download ini, download family. Saya udah download kemarin, dia tinggal buka aja dulu sini, buka ekstrak. Oke, yes to all. Ini di copy semua. Copy. Lalu kita akan bawa ke C, lalu user, tempat saya naruh projectnya. YouTube, lalu ada profile. Kita ke Android, app, src, main. Di sini kita tambahin aset. Dan sini fonts. Pastekan di sini. Oke, sekarang kita akan jalanin ulang projectnya karena kita nambahin file baru di sana dengan cara yang Android lagi. Sip. Sekarang kita akan buat berdasarkan font ini. Apa namanya ini? Sepertinya tin ya. Tin 100. Kita coba tin 100. Oke. Terus Nando, lalu ini font family. Kita ganti dengan nama font yang sesuai di sini. Light, ini dia light. Pastekan itu. Refresh, sip, udah berubah ya jadi light ya. Kita ganti ini ukurannya 20 deh. Oke, udah light itu. Sekarang ini enggak light. Ini light, ini lebih tebal sedikit. Ini light, yang tadi thin, sorry.
ini bener ini light, yang ini thin kayak gitu. Oke, udah kelihatan ya. Coba kita bandingin dulu ya. Mirip-mirip lah dikit. Mana lagi tadi fontnya, ada light, ada regular. Kita coba yang regular ya. Regular. Copy. Pastekan di sini. Terlalu tebal. Yang light. Ini pakai tint italic kayaknya keren. Coba kita coba. Light italic, tint italic. Namanya banyak banget. Nah, kayak gitu keren. Lalu ini followingnya, sebentar, membernya belum. Membernya kita ganti menjadi, ini light. Oke, light. Membernya kita pakai style di sini. Font family light. Sip. Lalu followingnya kita rubah juga jadi ini normal kayaknya atau regular. Regular atau medium. Kita pakai yang regular aja dulu. Lalu paste sini regular. Kayak ada berubah ya coy. Roboto regular, ini udah roboto regular. Ini nggak ada berubah ya. Coba bold. Boldnya lebih tebal ya. Oke, kita pakai yang regular. Lalu followingnya pakai yang thin light lagi. Light ini. Followernya pakai style di sini dulu. Jangan diisi koma sini. Sip, ini juga pakai yang light. Oke, udah cakep. Sekarang fotonya ini pakai yang tebal ya. Lalu yang regular berarti ini copy dulu. Kayak gitu. Koma. Oh, bukan di sana, sorry. Di gininya mestinya di fotonya ini style. Nah, itu baru benar. Foto kayak tak berubah ya coy. Atau boleh ball masuk tuh. Ini ball, ini light kali ya. Oke, ini light. Dan itu satunya lagi light juga. Oke, jadi karena ini kan belum berubah dia boldnya itu, kita bisa pakai conditional rendering lagi. Pakai cara seperti ini juga sama. Bedanya kita pakai ini Roboto Light. Satunya lagi regular ya. Nah, regular. Bold. Oke, bold. Yap, bold. Ini tag modal. Tag modal, ini project modal. Ini ganti project modal. Dan satunya lagi ini foto modal. Oke, sip, udah berubah. Ini foto, ini tagnya udah mau berubah. Kita sesuaiin lagi ininya ya. Apa namanya? Ini true, ini false. Jadi
Jadi biar sini mulai startnya. Untuk projectnya kita ubah ini sedikit. Oke, bold tin tin tin. Font family-nya kita copy aja dulu biar gak perlu ngetik. Mana tadi font family-nya, ini bukan kondisional, itu ini ya. Kita bisa pakai light dulu nggak apa-apa. Ini dia style font family light. Apa tadi? Jumlah light ya. Jumlah light sip udah berubah. Ini jumlah like, lalu jumlah view, jumlah komen, tanggal, waktu juga sama. Kalau kita lihat di gambarnya itu, tempatnya itu kita nggak perlu pakai font itu, kita pakai sip. Udah mantap nih. Jadi kita sudah di tutorial ini kita sudah buat sebuah profil screen. Jadi ada fotonya, pakai icon dan macam-macam di sini, termasuk custom font juga. Kita selesaiin projectnya juga udah di sini ya, dan juga bagian tagnya di sini. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan juga kita ada komunitas namanya Kode Insia. Di komunitas ini Anda bisa dapetin materi-materi eksklusif yang hanya ada di komunitas. Anda bisa sharing, Anda bisa bertanya, Anda bisa diskusi di komunitas sama teman-teman komunitas dan juga saya. Dan juga untuk source code di project ini bakalan ada di komunitas. Jadi ya silakan join komunitas lewat link di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga harimu menyenangkan.